Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang telah tiba di lembaga dewa untuk melakukan perjalanan. Di sana juga ada beberapa praktisi lainnya yang akan mengikuti ujian kuno, di antaranya ada Ning Chuan, pria berseruling serta 10 raja mahkota. Kemudian seorang tetua mengangkat tangannya, sehingga memunculkan cahaya yang membentuk sebuah jalan. Ternyata itu merupakan jalan yang akan dilalui oleh para peserta ujian. Melihat hal tersebut, pria berseruling bertanya pada sang tetua, "Apakah kau pernah melewati jalan ini sebelumnya?" Tetua itu menjawab, "Aku belum pernah melewati jalan ini, tetapi diriku memiliki cara tersendiri untuk memasuki kota kuno tersebut." Semua orang yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Sebab sang tetua saja belum pernah sekalipun melewatinya, namun dia malah menyuruh mereka semua untuk melakukannya. Oleh karena itu beberapa dari mereka mulai mengurungkan niat dan memutuskan untuk mundur. 3 orang tetua pun mulai mengirim para peserta yang tersisa, begitu pula dengan si Hao yang mulai memasuki jalan tersebut menuju kota kuno. Ia merasa seperti berada di gurun yang sangat sunyi, sebab tidak ada satupun jejak kehidupan di tempat itu. Lalu si Hao menggunakan mata surgawi miliknya agar bisa memeriksa semua pemandangan di sekitarnya. Dirinya juga tak akan membiarkan satu hal apapun terlewatkan, karena tetesan air saja mungkin bisa langsung menewaskan seorang master sekte. Secara tiba-tiba terdengar suara tangis dari seorang kultivator. Mendengar tangisan tersebut, si Hao bergegas untuk melihatnya secara langsung, dan sesampainya di sana, dia dikejutkan oleh 10 mayat yang tergantung di cabang pohon kuno. Si Hao menyadari, sepertinya ada sesuatu yang membuat mayat-mayat itu kehilangan darah mereka. Dirinya mencoba mencari jejak yang mungkin ditinggalkan, tapi sayangnya ia tidak menemukan jejak sedikitpun. Tanpa diduga ada seutas rumput melesat ke arah si Hao yang berniat untuk menyerangnya, tetapi untung saja dengan gerakan cepat, si Hao mampu menghindari serangan dari rumput tersebut, bahkan serangan rumput itu mampu menghancurkan gunung yang ada di sana. Kemudian si Hao pun mengeluarkan pedang abadi untuk menghadapi rumput tersebut, dan tiba-tiba saja terdengar suara berbahasa kuno yang mengatakan, "Setelah melintasi perbatasan ternyata sudah banyak hidangan yang menungguku." Si Hao tahu, kalau yang dimaksud hidangan oleh suara misterius itu adalah ia serta para peserta ujian. Dirinya bergumam bahwa ketiga tetua itu tampaknya tidak mengantisipasi hal seperti ini. Lalu tak berselang lama terlihat makhluk dari sisi lain telah melewati perbatasan sunyi. Terdengar juga suara langkah kaki dari seorang kultivator 3000 provinsi yang mendekat ke arah si Hao. Namun tak terduga makhluk asing segera menyerang sang kultivator, sehingga saat itu juga kultivator tersebut langsung tewas seketika. Ia semakin waspada terhadap makhluk asing ini, dirinya juga masih belum tahu musuh seperti apa sebenarnya yang sedang dia hadapi, dan saat si Hao menggunakan mata surgawi, dirinya melihat sebuah energi hitam di sebuah kehampaan. Namun setelahnya mata si Hao langsung terasa sangat sakit, kemudian makhluk asing itu menghilang secara tiba-tiba. Tanpa banyak berpikir si Hao menghancurkan inti pedang miliknya. Semua itu dilakukan karena dia merasakan adanya bahaya yang mengancam nyawa. Ledakan cahaya yang dihempaskan oleh makhluk tersebut dapat menghentikan inti pedang si Hao. Ia pun menggunakan teknik penarikan bumi agar bisa menjauh dari sana. Lalu di dalam kehampaan energi hitam itu menyembunyikan dirinya sendiri. Pada akhirnya si Hao melancarkan serangan kunpeng ke arah sang makhluk asing. Makhluk tersebut pun dengan terpaksa mulai menampakkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah sebuah bola mata raksasa. Si Hao menggunakan metode rahasia Kaisar Petir untuk menyerang bola mata itu.
tetapi sang bola mata mampu dengan mudah menghancurkan serangan darinya. Menyaksikan kejadian ini membuat Si Hao cukup terkejut. Karena kabut darah yang dihempaskan oleh bola mata raksasa, dapat membunuh semua makhluk dan menjebak mereka di dalamnya. Bola mata raksasa juga memerintahkan ruang kekosongan untuk memunculkan kolam darah. Seketika ruang di sana langsung menjadi genangan darah. Genangan darah tersebut bahkan bisa menelan Si Hao masuk ke dalamnya. Si Hao pun akhirnya mengerti, mengapa setiap mayat yang ia lihat hanya tersisa kulit serta tulangnya saja. Sebab sepertinya para mayat itu dilahap oleh kolam kuno yang berisi genangan darah. Si Hao pun menggunakan metode kolam petir yang terdapat banyak jenis kilatan petir di dalamnya, sehingga dua kolam tersebut beradu satu sama lain sampai terjadi sebuah ledakan. Namun hanya ketika semua ini perlahan memudar, barulah Si Hao bisa muncul kembali. Pakaian perang miliknya kini telah hancur, dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka, sedangkan di atas langit, bola mata raksasa terus menatapnya dengan niat membunuh. Si Hao merasa sedikit khawatir tentang hal ini, dirinya juga penasaran bagaimana bentuk asli dari bola mata tersebut, tapi saat ia melihatnya lebih seksama, Si Hao dapat mengetahui ada tombak yang tertancap di mata itu. Kemudian Si Hao bertanya di manakah 8 raja besar yang menjaga perbatasan sunyi. Mendengar pertanyaan darinya, bola mata tersebut hanya tertawa. Lalu dia pun menjelaskan bahwa perbatasan sunyi tak lama lagi akan menghilang. Tanpa diduga bola mata raksasa tersebut kembali menyerang Si Hao. Jadi Si Hao mengeluarkan semua teknik berharga miliknya untuk membalas serangan itu. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah lubang hitam di kehampaan. Lubang hitam melahap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Karena tak punya pilihan lain, Si Hao akhirnya menggunakan metode Dewi Willow untuk menahannya. Beberapa cabang pohon willow melesat, dan langsung menghancurkan lubang hitam tersebut. Bola mata raksasa sangat terkejut saat melihat teknik milik Si Hao. Dia juga bertanya apakah pohon willow milikmu masih hidup atau sudah mati. Tapi Si Hao justru menghunuskan pedang abadi dan tak berniat untuk menjawabnya. Keberanian dari Si Hao lagi-lagi membuat mata iblis itu tidak percaya, sebab tombak yang menancap pada bola mata bergetar hebat. Bahkan Si Hao sendiri tak menyangka ketika mengetahui hal ini. Sepertinya tombak itu telah dihidupkan kembali saat melihat pedang abadi miliknya. Bola mata raksasa pun berteriak kesakitan akibat aktifnya tombak abadi. Bahkan Si Hao menghempaskan pedang miliknya, hingga bola mata raksasa hancur berkeping-keping. Roh primordial mata raksasa juga perlahan menghilang dari pandangannya. Si Hao melihat pedang abadi miliknya dengan sedikit kebingungan. Sebab ini merupakan harta yang dirinya bawa dari alam Immortal Ancient. Yaitu sesuatu yang hilang bersamaan dengan 5 raja mahkota. Bahkan dikabarkan bahwa telah digali dari tambang kuno bawah tanah. Si Hao berpikir bahwa satu-satunya hal yang harus ia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat secepatnya. Karena jika tidak, dirinya mungkin tak akan mampu menghadapi bencana yang sesungguhnya. Setelahnya Si Hao mulai melanjutkan perjalanannya. Dia melihat beberapa energi berwarna-warni yang bisa dilakukan untuk penerbangan. Di sepanjang jalan tak dapat diketahui, sudah berapa banyak mayat yang tergeletak di bawah tanah. Dirinya menyadari kalau ini merupakan pembantaian yang mutlak. Tak lama kemudian Si Hao melihat hamparan bintang di atas langit. Tanpa diduga ia juga bertemu dengan seorang wanita cantik yang terlihat sangat ketakutan, dan ternyata di wilayah tersebut ada formasi kuno yang mengeluarkan energi pedang. Energi itu tidak membahayakan tubuh fisik, namun dapat langsung menyerang roh primordial seseorang. Saat melihat wanita itu lebih dekat, Si Hao segera mengenalinya. Dia adalah Xing Xian, yang merupakan salah satu praktisi berbakat luar biasa dari ras teratai. Saat ini tubuh Xing Xian tak dapat bergerak sedikitpun, bahkan darah mengalir keluar dari dahinya. Wajahnya menampilkan ekspresi penuh kesedihan, dan cahaya di matanya juga mulai meredup. Si Hao berniat untuk menawarkan bantuan, tetapi ia terlambat sebab tubuh Xing Xian langsung jatuh ke tanah.
Si Hao pun melangkah maju, lalu mengaktifkan catatan primordial sejati. Dirinya mengeluarkan semua jenis teknik berharga miliknya, dan Si Hao sangat beruntung sebab bisa melewati formasi kuno itu. Sementara tubuh Xing Xian dengan cepat menyusut menjadi sebuah benih, dengan suara lemah ia meminta tolong pada Si Hao, agar menguburkan jasadnya di sekitar sini, karena dirinya ingin merasakan aura teratai hijau di tempat tersebut. Tetapi karena Si Hao tak mengerti apa yang Xing Xian maksud, dirinya pun langsung menguburkan jasadnya. Setelahnya Si Hao kembali melanjutkan perjalanan, namun setelah 5 hari berlalu hutan bambu ungu menghalangi jalannya. Di sepanjang perjalanan Si Hao tak menemukan satu orang pun di sana, karena ternyata hanya dialah yang telah mencapai tempat itu. Tapi setelah beberapa saat, dirinya menemukan makhluk yang seharusnya sudah punah di era ini. Si Hao juga melihat seorang wanita yang membawa kilin putih di dadanya. Dia merupakan pianis abadi, yang berubah menjadi seorang wanita mengenakan pakaian 5 warna. Kemudian Si Hao melihat seorang pemuda yang membawa energi abadi di tubuhnya. Tak hanya itu saja, ada juga pedang berharga terbuat dari emas abadi berada di tubuh pemuda tersebut. Si Hao sendiri merasa seolah sedang berada di negeri ilusi, namun indera ilahinya mengatakan bahwa itu adalah seorang ahli sejati yang asli. Si Hao berpikir, apakah mungkin ada dunia kecil yang tersisa dari era agung kuno abadi? Wanita pianis abadi bertanya, dari manakah kau berasal? Si Hao menjawab, aku berasal dari 3000 provinsi. Lalu kini Si Hao yang bertanya, tempat macam apakah ini sebenarnya? Sang wanita pianis memberitahu bahwa tempat ini adalah tempat tinggal yang abadi, dan juga tempat untuk pertemuan terhormat bagi kultivator luar biasa. Beberapa praktisi muda mulai saling menyapa tanpa permusuhan, dan seperti yang mereka katakan banyak orang dari berbagai klan akan datang ke sini. Selain itu ada juga raksasa yang datang untuk membahas Dao. Tak berselang lama Si Hao tiba di hutan bambu ungu Laut Selatan. Itu merupakan kediaman senior hebat yang akan dijadikan tempat pertemuan. Sesaat kemudian ada seekor ular berkepala 8 terbang di atas langit. Di belakangnya ada sebuah istana batu giok legendaris. Semua kultivator yang ada di sana menjadi sangat terkejut ketika menyadari kehadiran seorang abadi sejati. Lalu terlihat lonceng besar yang bergerak melintasi cakrawala. Ternyata lonceng ini merupakan lonceng tanpa akhir yang sangat terkenal. Ketika Si Hao mendengar suara lonceng, dirinya langsung tertegun, sebab lonceng itu sudah ada sejak zaman kuno, namun sekarang lonceng tersebut sudah tidak melakukan pembantaian. Si Hao merasa beruntung karena bisa memasuki hutan bambu ungu Laut Selatan. Tetapi bagaimanapun juga dia harus mempelajari tentang beberapa rahasia. Laut giok itu tidak berujung dan membentang sejauh mata memandang. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 210 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.